Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas cara memeriksa mata silinder. Tetap saksikan ya. It feels like I'm skydiving when I text you. Rose petals on the floor outside your bedroom. Sunshine whenever you smile. Untuk memeriksa mata silinder kita butuh alatnya. Biasa. Ini alatnya trial frame lens. Ya, seperti cara memeriksa mata minus, kita butuh alat ini untuk memeriksa. Ada trial frame, ada trial lensa minus dan plus ya. Ini juga ada senelantas buat kita tes nantinya ya, dari tahapan demi tahapan. Untuk pemeriksaan mata silinder kita akan periksa satu mata saja ya. Ini kita akan tutup satu matanya dan yang dibuka satu mata seperti ini. Nah, yang pertama yang harus kita periksa itu visus atau penglihatan terbaik kita ya, sama dengan cara memeriksa mata minus. Jadi yang pertama untuk memeriksa mata silinder itu dengan mencari visus. Nah, ini ditambahin terus-terusan seperti mata minus sampai ditambahin itu bukannya tambah bagus tapi tambah jelek, ditambah lensa minusnya maksudnya ya. Kedua itu prom test. Seperti cara memeriksa mata minus, itu prom test juga diperlukan di pemeriksaan mata silinder. Sama, setelah akses visus tadi BPS itu dapat, penglihatan terbaik kita dapat seperti saya ini kita bandingkan bulatan di warna hijau sama bulatan di warna merah, mana yang lebih jelas. Kalau di merah itu nanti tinggal ditambahin sampai sama jelas, dua-duanya ditambahin lensa minusnya sampai sama jelas ya, atau enggak lebih jelas di merah sedikit. Yang ketiga itu mencari aksi silinder. Kalau belum nyampe ke angka 8 ini, ke baris 8, belum nyampe ke baris 8, kita nyari aksi silinder. Karena apa? Kemungkinan kalau minusnya udah mentok, udah nggak bisa ditambah lagi, dan ternyata belum nyampe ke angka 8 ini, berarti itu ada silindernya. Sedikit teori untuk mencari aksi silinder itu pakai clock dial atau jam-jam ini yang 1, 2, 3, 4 sampai 12. Ini kita gunakan untuk mencari aksis. Jika setelah tadi dapat minus berapa, untuk lebih jelas lihat tapi belum nyampe ke baris ke-8, berarti itu ada silindernya. Terus kita lihat, nah ini dasarnya seperti ini. Jika ada 1 ke angka 1 sama angka 8 ini yang segaris, 1 sama 7 ya, maaf ya, yang segaris itu dikaliin 15. Kalau yang seterusnya 2 ke atas itu dikaliin 30. Contoh misalnya saya ada di lebih jelas di garisnya di angka 3 sama 9, berarti 3 sama 9, 3 dikali 30, berarti aksisnya sekitar 90 derajat. Nah, teori yang tadi yang clock dial itu kita praktekkan di kipas astigmat ini ya. Kalau kita lebih jelas di garis-garis yang ini kan kayak angka 3 sama angka 9 tadi. Kalau di jam itu 3 kali 30 itu 90 derajat. Kalau kita lebih jelas di sini sama ini, pas lihat itu aksisnya 90 derajat. Tapi kalau misalnya di sini ini kan angka 12 sama 6. Ini 12 6 kali 30 180. Jadi kebalik, kalau 180 itu 90 derajat, kalau di 90 malah jadi 180 derajat.
Teori yang kedua untuk mencari aksis silinder itu dengan fogging ya. Fogging bukan fogging pengasapan buat nyamuk, cuma ini tuh pengaburan mata. Rumusnya itu kalau fogging itu setengah astigmat ditambah setengah dioptri. Setengah astigmat itu dapatnya gimana perkiraan astigmat? Nah, rumus astigmat itu L/9. Nah, L itu dari mana? L itu dari penglihatan terbaik sama dengan 6/L. Misalnya nih, saya penglihatan terbaiknya itu tadi 0,75. Ini sampai sini penglihatan terbaik saya itu. Sampai PECD ini 6/12. Jadi 6/12. Berarti kan kalau BPS itu 6/L, berarti 6L nya berarti 12. Astigmatnya itu berapa? Astigmatnya kan L/9. 12/9 sama dengan 1,3. Kalau dibulatan jadi 1,25 karena nggak ada 1,3 dioptri untuk ukuran lensa minus ya. Nah, sekarang foggingnya berapa? Kita hitung. Setengah kali A itu tadi 1,25 ditambah setengah dioptri. Jadi kurang lebih itu sekitar 1,25 dioptri. Di sini itu lambangnya plus ya. Untuk pengaburan itu plus, lensa plus, bukan lensa minus. Dari teori tadi kita praktekkan ya. Nah, ini saya PPS nya 0,75 tadi dapatnya, akses khususnya ini khususnya dapat 0,75. Kita pengaburan dulu pakai plus 125, terus kita lihat mana yang lebih jelas. Dan ternyata yang lebih jelas itu yang 90 ini. Berarti aksis saya itu sekitar 180 derajat kurang lebih. Yang keempat adalah mencari power cylinder. Caranya seperti apa? Karena kita tadi udah dapat misalnya tadi itu aksisnya 180 derajat ya, dengan cara tadi, dengan cara fogging sama pas astigmat kita udah dapat. Ini lalu kita kasih silindernya ya. Nah, yang garis ini lensa silinder itu ada garisnya sebelah sini. Kalau kelihatan nih, ini buat aksisnya kita pasin ke 180. Nah, ini 180 tuh di sini ada aksis-aksisnya nih. Kita pasin ke 180. Ditambahnya jangan 1/4, langsung setengah aja, sama lensa plus 1/4 seperti ini. Jadi ada 3 lensa tadi, yang ini yang pertama tadi minus, ini silinder setengah sama plus 1/4, karena kekuatan silinder itu berbanding minus setengah silinder setengah itu berbanding dengan minus 1/4 ya, seperti ini. Nah, ini nanti dibandingkan mana yang lebih jelas ya. Tadi kan nyampe sini, nanti bisa sampai sini, mana yang lebih jelas, yang ini atau yang tadi. Bila terus lebih jelas ditambah lagi silinder setengah tambah plus 1/4, begitu seterusnya sampai benar-benar nggak jelas lagi atau berbalik arah. Yang kelima itu memperhalus aksis silinder. Ini dengan targetnya misalnya huruf O ini nih. Kalau dengan 180 tadi derajat masih lonjong, ya kita putar-putar sedikit-sedikit. Misalnya kita putar sedikit sampai si O nya itu benar-benar bulat. Itu seperti itu cara memperhalus silinder. Biasanya nggak jauh beda, misalnya 180 jadi 175. Keenam itu memperhalus
power silinder. Caranya ya tadi, misalnya dapat silinder setengah, tinggal kita kurangi jadi silinder 1/4. Apakah masih bisa jelas? Enggak, dengan target baris ke-8 ini. Kalau masih bisa jelas, cari yang paling terkecil ya. Itulah cara memeriksa mata silinder dengan satu mata. Nanti untuk mata yang kirinya juga sama, dari visus sampai memperhalus power silinder. Kedua yaitu memeriksa dengan dua mata, jadi enggak ada penghalang lagi ya. Jadi nanti periksanya dua mata seperti ini. Nah, yang pertama itu balancing test, sama dengan cara memeriksa mata minus. Itu balancing test itu kita membalancekan supaya kanan sama yang kiri itu sama-sama jelas. Jika yang kiri kurang jelas, tinggal tambahin minusnya ya, atau yang kanan kurang jelas, tinggal tambahin minusnya, seperti itu. Yang kedua itu Duke Elder test, yaitu dengan menambahkan power separis 1/4, mana yang lebih jelas. Jika ditambahkan dengan plus 1/4 itu lebih jelas, maka itu yang diambil. Tapi kalau jadi lebih kurang, yang sebelumnya yang diambil ya. Yang ketiga itu trial. Nah, trial itu tes jalan. Nanti kalau lihat si garis lantai itu agak bengkok-bengkok, kemungkinan itu silindernya aksisnya salah. Nah, kalau aksisnya betul itu lurus. Terus kalau misalnya lantainya goyang, itu silindernya kelebihan, dikurangi saja ya. Itulah cara memeriksa mata silinder. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.